Para hadirin rahimakumullah dan juga para ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Selasa yang insyaallah penuh berkah ini kita bertemu qadarullah, dan saya mendapatkan kesempatan untuk berada di masjid yang indah ini, yang sebelumnya belum pernah saya impikan akan kemari, apalagi kemudian menginjakkan kakinya kemari, sholat berjamaah maghrib bersama-sama. Jadi ini memang adalah qadarullah kehendak Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrul yang sudah menghubungi saya. Mungkin karena mendapatkan informasi dari sahabat saya Arif Hidayat Tamrin yang tinggal di sekitar sini, untuk kemudian mengajak saya bersama-sama berbagi sedikit pengetahuan saya dengan para hadirin dan para ibu yang dimuliakan Allah. Di flyer yang diedarkan oleh Pak Syahrul itu kemudian dituliskan pengajian ini sebagai titian kehidupan. Titian kehidupan oleh saya, Kabul Budiono. Jadi saya dulu pernah menjadi penyiar RRI, kemudian mendapatkan amanah untuk memimpin RRI, kemudian bersama-sama dengan Pak Arif Hidayat Tamrin kami mendapatkan amanah untuk sekitar 5-6 tahun berada di televisi Republik Indonesia, meniti kehidupan di sana yang alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Menjadi pertanyaan kemudian, ketika flyer yang diedarkan di situ berjudul Titian Kehidupan. Jadi mengapa saya suka menggunakan istilah titian kehidupan? Jadi penjelasannya adalah, atau pertanyaan adalah, mengapa titian kehidupan? Kehidupan kok harus dititi, harus dijalani, dilewati dengan berhati-hati? Karena memang manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami hidup di dunia setelah sebelumnya roh kita berada di alam roh, kemudian dipertemukan dengan janin dan kita berada sekitar 9 bulan di kandungan ibu, kemudian kita dilahirkan ke dunia, dan kullu nafsin za'iqatul maut, kita pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau orang Padang bilang mumbang jatuh, kelapa jatuh. Mumbang itu kalau orang aring dari Jawa ya Pak ya, beluluk, beluluk yang masih belum jadi kelapa muda pun bisa jatuh. Maka yang tua juga jatuh. Jadi memang usia itu tidak bisa kita perkirakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di umur kita ini, di umur saya yang sudah melewati 68 tahun, masih diperkenankan untuk bersilaturahim di masjid yang indah ini. Jadi keindahan ini mengingatkan kita pada satu Allah, innallaha yuhibbul jamala
yuhibbul jamal. Jadi Allah itu innallaha jamilun, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, menyenangi keindahan. Jadi masjid ini dibuat sedemikian indah, dan kalau tidak salah, dan itu pasti ini adalah amanah peninggalan dari wakil presiden kita yang keempat, Bapak Umar bin Kusuma, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Dan kemudian kalau nggak keliru saya baca tahun 2007 diresmikan oleh Bapak SBY dan jadilah masjid ini. Lalu bulan Oktober yang lalu masjid ini karena mendapatkan perhatian yang sangat baik dari pengelolanya, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama kalau nggak salah, mohon maaf kalau keliru, ialah mendapatkan peringkat ketiga sebagai masjid yang eco-friendly. Jadi dekat dengan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pengelola masjid dan dewan ini adalah memang seorang muksi yang memang tidak hanya ihsan kepada sesama manusia, tapi juga ihsan kepada lingkungannya. Baik, lalu pertanyaan kembali kepada mengapa titian kehidupan? Jadi manusia itu memang menjalani hidup di dunia yang memang sangat sebentar, ya. Kemudian ibarat titian, maka jika ada persoalan atau kesulitan, hidup tetap harus dilalui dengan baik dan benar. Sebab hidup adalah ujian. Tadi saya membacakan bagian dari surat Al-Mulk ayat kedua, yang bapak mungkin yang boleh juga membacanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang membuat atau menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang amalannya lebih baik. Ya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi hidup memang ujian. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita meniti kesulitan, ya sesungguhnya memang seperti itu kata Allah. Jadi semua manusia itu memang akan menjalani ujian. Ujian seperti apa? Mari kita coba lihat. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, Allah itu menguji manusia dengan beberapa hal. Walanabluwannakum bisyai'in. Apa artinya? Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa itu? Minal khaufi, khauf, ketakutan, wal joy, dan kelaparan, ya, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari harta-harta, juga wal anfusi, dan juga jiwa-jiwa. Lalu suatu kali mungkin juga kita akan wasyamarati, kekurangan buah-buahan. Ini sudah menjadi firman Allah. Jadi suatu kali mungkin kita ketakutan, lalu kelaparan, ada musim paceklik, lalu kekurangan harta. Boleh jadi bagi kita yang baru memasuki usia pensiun, mungkin kita takut ini. Wah, saya misalnya di RRI atau di TVRI biasa mendapatkan tambahan dari uang perjalanan misalnya, lalu saya pensiun. Lalu bagaimana ini? Mungkin begitu. Tapi itu adalah salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dari bapak atau ibu yang mungkin dulu kerja di bank. Namanya kerja di bank kan tentu banyak, ya. Pendapatannya lebih dari pegawai negeri misalnya. Lalu tiba-tiba terhenti. Nah, kalau PNS itu dapat pensiun tiap bulan. Jangan-jangan di bank tidak begitu ya, Pak? Uang pesangon, tapi jumlahnya gede gitu ya, atau dikeluarkan sedikit demi sedikit, lalu kita takut, kita kekurangan harta. Yang tadinya kita mendapatkan mobil dinas Honda Odyssey, ya, kalau ada Mas Arief itu
begitu pensiun tidak lagi seperti itu. Lalu kita khawatir. Lalu suatu kali kita mungkin sakit atau istri kita sakit, ya, kita khawatir istri kita jangan-jangan lebih dahulu dari kita. Nanti kalau kita menantu atau punya hajat, siapa yang mendampingi saya misalnya? Itu juga salah satu bentuk kekhawatiran. Jadi memang itu pasti dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak dan istri itu juga cobaan. Ya, itu amanah tapi juga cobaan yang harus kita perhatikan dan kita titi dalam kehidupan ini, ya. Coba kalau kita lihat anak istri itu cobaan, karena itu ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu, ya, hanyalah sebagai cobaan. Kok bisa begitu? Kita diberikan harta yang banyak, kita lupa untuk menggunakannya sebagian untuk infak. Lalu anak kita tidak kita didik dengan baik, terkena narkoba misalnya, itu cobaan. Tetapi ketika kita kemudian memandang ini sebagai suatu amanah, dan insya Allah untuk yang di sini saya kira sudah melaksanakan amanah dengan baik, maka ya selamat. Anak dan istri ini karena ini untuk laki-laki, tapi juga anak dan suami, ya, mungkin juga itu ibu, ya, dalam bahasa yang lain. Dia cobaan buat kita. Harus kita perhatikan. Kadang-kadang anak kita nakal, anak kita bertingkah, ya kita hadapi dengan baik sebagai orang tua, karena ini adalah amanah kita. Lalu bagaimana sikap kita mendapatkan ujian dari Allah yang pasti akan datang? Pasti suatu kali akan kita hadapi. Ibarat kita meniti jembatan yang kecil, bagaimana? Maka jangan khawatir. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi untuk apa kita berkeluh kesah kalau mendapatkan ujian seperti itu? Karena apa? Karena memang itu tanda kasih sayang Allah. Untuk apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah dan meningkat keimanannya. Lalu bagaimana? Mohon maaf, saya kebetulan dulu dan Pak Arif itu lama di bidang jurnalisme, ya. Jadi kalau menguraikan sesuatu lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Bagi wartawan mungkin masih ingat ada 5W1H, ya. Jadi apa, bagaimana, dan sebagainya. Tadi saya mulai dengan apa, sekarang bagaimana? Coba kita lanjutkan. Selalu di dalam sholat dan wajib bukunya, karena itu adalah rukun sholat, kita membaca Al-Fatihah. Kita hayati, kita renungkan ayat yang menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita sedang mendapatkan cobaan, ya kita tentu segera saja minta tolong kepada Allah. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Minta tolong untuk apa? Maka ayat berikutnya yang sudah sangat kita hafal dan harus kita hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ketika kita sedang menghadapi cobaan, banyak rintangan dalam kehidupan, maka jika kita menghayati ayat yang satu ini, maka insya Allah hati kita akan tenang, karena kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan, mungkin kita agak belok-belok sedikit karena gelisah, resah. Kalau kita benar-benar sebagai seorang muslim dan mukmin dan mengingat ayat ini, maka tentu kita tidak akan gelisah. Mengapa? Karena ada jalan lurus yang kalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita akan mendapatkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku kabulkan. Saya alhamdulillah, ibu saya, bapak saya memberi nama saya Kabul Budiono.
Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu asma membawa doa, maka ketika teman-teman memanggil saya kabul, kabul, maka saya ikut didoakan agar niat baik saya dapat terkabul. Karena itu maka tentu saya harus berniat selalu hal-hal yang baik, karena jangan sampai tergelincir. Jadi ini. Jadi bagaimana kalau kita dapat cobaan? Titian kehidupan kita adalah bermohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang mengartikan jalan yang lebar, lebar dan lurus. Karena siapapun dapat melewatinya. Ya. Mari kita ingat beberapa pendapat ulama. Ulama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Muawiyah memahami bahwa syiratal mustaqim merujuk pada agama Islam itu sendiri, agama kita. Jadi ketika kita mohon petunjuk Allah, jalan yang lurus, itu adalah agar kita ditunjukkan dan selalu dibimbing untuk mengikuti ajaran Islam dengan baik. Jadi kita memohon diberikan petunjuk agar selalu dalam jalan Islam. Karena Shiratal Mustaqim itu para ulama sepakat mengatakan jalan yang mengarah kepada Allah dan surganya ialah ajaran Islam. Baik, jadi kalau Shiratal Mustaqim adalah Islam, jadi titian kehidupan kita akan selamat jika kita benar-benar kemudian meniti Shiratal Mustaqim dengan baik, yaitu menjadi seorang muslim yang baik, maka insya Allah kita akan selamat sampai ke tujuan. Jadi ketika kita lahir, kemudian mati, lalu masuk alam barzah, maka insya Allah jika kita di dunia ini mengikuti jalan yang lurus itu, yaitu Islam, maka insya Allah kita akan selamat. Kalau kita telah lebih lanjut para hadirin bahwa Islam itu menurut para ulama itu ada 3 unsurnya, ada 3 elemennya. Lalu ketika kita kemudian meminta petunjuk jalan yang benar, yang Islam itu, maka kita akan selamat meniti titian kehidupan jika ada 3 hal ini yang kemudian kita coba hayati dan laksanakan. Pertama adalah akidah, keimanan, syariah, rukun-rukun Islam yang menuntun kita dalam ibadah, maqdah maupun muamalah, ibadah kepada Allah, tapi juga yang mengatur kehidupan antara sesama umat manusia. Lalu yang ketiga, akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia, makarimal akhlak. Itu adalah misi Rasulullah. Jadi mungkin bisa kita sebut misi ya. Islam itu merupakan jalan untuk mewujudkan misi, ialah akhlakul karimah. Lalu bagaimana dengan akidah dan syariah? Maka mari kita lihat satu persatu. Akidah adalah keimanan. Arkanul Islami, dulu kalau saya belajar sama guru saya di Langgar ya, Arkanul Islami Syitatun. Rukun iman itu ada 6. Nah ini penting ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat Allah, kepada kitabullah, Rasul Allah, hari akhir dan takdir. Itu akidah kita. Unsur dari agama Shiratal Mustaqim kita yang pertama adalah akidah, keimanan. Lalu syariah atau hukum. Ya, jadi kalau arkanul imani itu sitatun, maka khamsatun. Jadi rukun Islam itu ada 5. Kita semuanya sudah hafal ya, dan sudah kita insya Allah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu tentu kalau ketemu putri-putrinya, anaknya itu sudah hafal ya, syahadat, tauhid, sama yang terakhir adalah haji. Man istita'ah, kalau yang kelima itu, kalau kita puasa dan punya harta, sehat badannya, itu yang kelima haji. Dan syariah itu mengatur ibadah, tapi juga mengatur muamalah.
hubungan antar manusia yang terkait dengan manusia. Lalu akhlak atau etika. Akhlak itu tuntunan moral, etika. Bagaimana agama kita menuntun kita untuk berbudi pekerti yang baik. Bukan hati kita itu hidup dan tidak kemudian mati. Karena kolbun itu ada kolbun salim, ada kolbun marid, hati yang sakit, ada kolbun mayit, hati yang sudah mati, nggak bisa diapa-apain dia. Makanya sebelum sampai ke arah situ, maka kita berusaha untuk akhlak kita menjadi baik. Dan akhlak itulah yang kemudian mewujud dalam perilaku keseharian kita sebagai adab atau etika. Bagaimana kita bertutur kata dengan sesama, bagaimana kita memperlakukan tetangga. Islam itu luar biasa, Masya Allah. Karena kita itu dituntut punya akhlak, punya adab itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dan ketika akan tidur, bangun tidur lagi, semuanya ada adabnya. Dan paling dekat itu adalah adab dengan tetangga. Karena tiap hari ketemu. Jangan sampai kita tinggal di komplek di rumah yang besar ini nggak kenal dengan tetangga sebelah, atau tidak mau ngenah dengan tetangga sebelah. Karena silaturahim itu adalah wujud dari akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Agak cepat karena waktunya terbatas. Nah, ini kalau kita melihat dalil-dalil tentang yang tiga tadi itu, dapat kita buka misalnya kalau ada yang membawa Al-Quran atau di HP ada Al-Qurannya itu, kalau dibuka ayat 285, 285, 286, lalu 287. 287 itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu yang terakhir. Oke. Nah, kita mungkin hafal dengan ini karena sering dibaca kalau kita mengaji di teman-teman, itu kita baca, ya. Jadi tolong silakan kalau mau dibuka, tapi seperti itu. Jadi untuk tuntunan akidah yang pertama, jadi tuntunan untuk rukun iman yang 6 itu, yaitu Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 285. Ini tuntunan untuk tauhid. Lalu tuntunan untuk Islam, Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Silakan dibaca. Saya kira ini sudah hafal karena ini adalah tuntunan kita. Islam itu adalah agama yang benar dan agama yang paling akhir yang diridhoi oleh Allah. Sungguh Islam itu telah diridhoi Allah. Ini adalah penegasan bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir dan diridhoi Allah. Lalu mengenai akhlak misalnya, kita masih ingat surat Al-Qalam ayat 4, pendek sekali. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau adalah orang yang berbudi pekerti yang agung. Ini pujian Allah kepada Rasulullah. Asbab nuzulnya waktu itu Rasulullah itu dicerca, dihina, dianggap, mohon maaf, majnun oleh paman-pamannya. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya engkau adalah orang yang berbudi pekerti yang agung. Jadi Allah menggunakan di situ kata-kata bukan baik saja, tapi azim, yang agung. Nah, karena Rasulullah itu berbudi pekerti yang agung, maka tentu kita harus ingat surat Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana bunyinya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Salah satunya ialah budi pekerti beliau yang harus kita contoh. Ini adalah tuntunan dari akhlakul karimah untuk muslim. Ya. Kemudian riwayat
hadis yang kita tentu perlu ingat bahwa Rasulullah itu membawa misi. Beliau berakhlak yang agung, kemudian beliau adalah uswah hasanah, lalu kita contoh akhlak beliau yang agung. Inama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, agar akhlaknya menjadi mulia. Jadi waktu itu kan beliau hidup di zaman yang nggak keru-keruan waktu itu ya. Lalu beliau diutus untuk memperbaiki akhlak kaum Quraisy pada waktu itu. Tapi sampai sekarang karena ini adalah berlaku universal, maka harus kita. Baik, sekarang kita coba melihat. Ada pertanyaan, manakah yang lebih baik? Orang yang ibadahnya baik tapi akhlaknya tercela, atau akhlaknya baik tapi ibadahnya nggak keru-keruan? Kita pilih yang mana? Tentu kita tidak memilih dua-duanya, pasti. Karena apa? Karena sesungguhnya ketiga elemen Islam itu tadi itu menjadi satu dan saling berkaitan. Mari kita buka contohnya misalnya ya. Oke. Akidah itu sebagai fondasi dari akhlak. Jadi ketika ada orang akhlaknya baik, kelihatan budi pekerti dalam kehidupan baik, tetapi dia tidak bertuhan misalnya, maka itu bukan seorang muslim, bukan mukmin ya. Karena akhlak tauhid itu adalah fondasi. Kan ada surat Ibrahim ayat 24 ya. Nanti kita coba buka lagi. Alam taro kaifa daraba yang salah ya. Apakah engkau tidak mengetahui contoh yang diberikan Allah bahwa ya, kalimat-kalimat thayyibah itu ibarat akar pohon yang baik yang menancap ke dalam bumi. Kalimat thayyibah di situ disebut sebagai la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat thayyibah itu maka kasajaratin thayyibatin ya, jadi seperti halnya akar pohon yang menancap ke dalam bumi. Dia sebagai fondasi. Itulah akidah sebagai fondasi akhlak. Akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang benar. Akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang benar. Misalnya begini, seorang muslim yang meyakini keberadaan Allah sebagai maha melihat dan maha mengetahui akan termotivasi untuk berperilaku jujur, amanah, dan juga menjauhi perbuatan buruk. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu surat Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah yang tidak terlihat, sungguh ampunan Allah itu sangat besar. Kan kita nggak melihat Allah, tapi kita melaksanakan tauhid dan hukum-hukum Allah dengan baik. Kita jujur, amanah, karena itu adalah dasar daripada akhlak yang mulia. Coba nanti dibuka surat Al-Mulk ayat 12. Seperti itu. Kalau kita juga buka surat Al-Bayyinah, ada lagi yang surat Lam Yakunil. Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman adalah orang yang punya tauhid, kemudian beramal soleh, itu hubungan muamalah, dan itulah sebaik-baik makhluk. Jadi berkait antara akidah dengan akhlak. Nah sekarang korelasi akidah yang lain. Keyakinan kepada Allah sebagai Maha Pemberi rezeki, maka mendorong kita untuk berdoa memohon rezeki yang baik, bersyukur, tidak iri, dan bekerja keras. Ibu-ibu mungkin masih ingat apa doa kita kalau pagi-pagi setelah subuh? Ada 3 yang kita minta dari Allah.
Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, rizqan thayyiban. Yang ketiga, amalan mutakabbalan. Yang ya Allah turunkanlah kepadaku ilmu yang baik. Dengan ilmu yang baik, dengan akidah yang baik itu, kemudian kita berusaha untuk mencari rizki yang baik. Nah, dengan rizki yang baik itu kita gunakan untuk apa? Untuk amal yang bermanfaat dan berguna. Jadi, ya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Agama kita, Rasulullah itu memberikan tuntunan yang luar biasa indah, halus dan bermakna. Doa pun begitu. Pagi-pagi bangun tidur. Kemudian ibu-ibu mungkin tahu, masih ingat gimana doa kita agar kemudian akhlak kita itu baik seperti Allah, membuat wajah kita baik, ganteng dan cantik. Ada yang ingat? Allahumma inni kama ahsanta khuluqin fi hasin khuluqin. Ya Allah, Engkau telah ciptakan wajahku dengan baik, tubuhku dengan sempurna, maka sempurnakanlah juga akhlakku. Ya. Jadi kalau kita di depan kaca, mohon maaf ya, jangan ya sambil bedak gini karena mau ke kantor atau apa gitu, mau kondangan ya, jangan lupa berdoa yang seperti tadi itu, karena kita tauhid kita masuk situ, lalu harapan kita agar akhlak kita baik seperti itu. Nah, sekarang syariah, rukun, hukum, ya seperti itu. Kita tentu ingat bahwa dengan sholat itu bukan sekedar melaksanakan secara fisik, karena itu kan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Mengapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat itu kita bermohon untuk dijauhkan dari perbuatan yang buruk, ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, misalnya di suatu tempat pulang dari masjid lalu ketemu tetangga, kita buang muka misalnya, atau berbuat yang kurang baik, rukun yang kedua itu belum meresap di dalam jiwa kita karena belum mewujud dalam akhlak dan budi pekerti yang baik. Puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan berbuat jahat, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minum. Ya, jadi kalau itu kita cuma lapar dan haus. Jadi semuanya terkait dengan akhlak. Dan akhlak itu menjadi motivasi untuk melaksanakan syariah dengan sepenuh hati. Kalau sholat Jumat itu kan tujuannya kan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguh Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berlaku bijak. Itu surat An-Nahl ayat 90. Itu dibaca lazimnya ya, itu setelah khutbah kedua dan selesai, untuk mengingatkan kita. Ini tuntunan kita untuk kemudian menjadi orang yang baik, berakhlak mulia, ialah ihsan dan adil. Ihsan kepada siapa? Kepada qarib, keluarga kita. Kemudian terhindar dari kegiatan fahsyah dan munkar. Kemudian jangan bertengkar. Wal baghi itu artinya jangan kita bermusuhan. Apalagi habis pemilu, kemarin pemilu mungkin kita mendukung si A, si B, setelah pemilu pun kita masih seperti itu. Itu yang sesungguhnya tidak diperkenankan. Nah, akhlak mulia itu adalah indikator daripada ketakwaan. Nanti karena waktunya sangat singkat, ini ada yang menarik ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannah. Wa jannati 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Agar kita masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Jawabannya di ayat 134. Ini membimbing kita untuk melaksanakan adab pergaulan yang baik. Yang pertama, alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya. Kapan? Was-sarai wadh-dharai, baik di waktu lapang maupun sempit. Kadang-kadang kita kalau sudah tanggal tua ini ada orang datang minta bantuan ke rumah, mikir-mikir, ini untuk minggu depan ini kok harus diinfakkan ya itu ya. Padahal ketika kita punya 25.000, kita infakkan yang 5.000 kepada yang memang memerlukan, itu adalah perintah Allah, dan itu ciri-ciri azab dan akhlak yang mulia, seperti itu ya. Lalu apa lagi? Wal kaziminal ghaidha, menahan marah. Nah, ini kan urusannya dengan sesama manusia. Jadi orang yang bertakwa itu yang bakal selamat menyusuri siratal mustaqim ialah orang yang menahan marah. Ibu misalnya ya, menahan marah sama bapaknya. Ini bapak 2 hari pulang telat dulu, katanya kok rapat, misalnya gitu ya. Bapak juga gitu, pagi-pagi nggak dibikinin kopi ya, ini marah gitu ya. Tapi ditahan. Wal kaziminal ghaidha. Jadi orang yang bertakwa itu, yang akhlaknya mulia, itu yang mampu menahan marah juga kepada tetangga atau kepada yang lainnya. Tapi yang paling bagus, wa'afina 'anil nas, yaitu memaafkan orang lain. Jadi kalau menahan marah itu ditahan-tahan, masih agak gregetan juga gitu. Tapi kalau kita sudah memaafkan orang, itu lepas semuanya. Ya, jadi ada 3 unsur. Ciri-ciri orang takwa, orang ihsan yang akan masuk surga adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian melakukan ibadah yang juga terkait dengan orang lain. Itu dia 3. Jadi sesungguhnya ketiga hal ini tidak sulit asal kita berusaha untuk melaksanakannya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu akhlak mulia adalah indikator dari ketakwaan. Jadi ada 3, akidah ya, kemudian syariah dan akhlak. Itu merupakan 3 unsur Islam yang harus ada di dalam diri kita agar kita kemudian dapat meniti siratal mustaqim, agar kita dapat meniti kehidupan kita dengan baik, dan ketika kita nanti mati, dikubur pun dilapangkan dan suatu kali dibangkitkan kembali. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kan kalau khutbah Jumat itu kan ada job begini. Ada orang sudah agak sepuh kayak saya, khutbah mengikuti sholat Jumat, khutbah, ditanya sama istrinya, "Pak, tadi isi khutbahnya apa?" "Ya, mengajak kita selalu bertakwa." Betul atau salah itu? Ya betul, karena kan salah satu rukun khutbah Jumat adalah mengajak kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah agar jika kamu mati nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita itu meniti kehidupan dengan baik, dengan berpegang kepada Islam, jangan salahnya 3 itu, maka insya Allah ketika kita mati nanti dalam keadaan sebagai muslim yang baik. Kita mempunyai contoh yang baik sesungguhnya di sini. Almarhum Umar Wirahadi Kusuma, Ibunda Karina Umar Wirahadi, ada 2 orang tokoh yang menurut pendapat saya, karena dulu saya wartawan, adalah orang yang baik, meniti karir dari bawah, berjuang di lapangan sebagai peta, mengusir penjajah. Kemudian setelah itu menjadi ketua BPK 2 masa berturut-turut, mengingatkan orang untuk tidak berbuat buruk, menyalahgunakan kesempatan dalam kesempitan. Setelah itu baru dipercaya oleh almarhum Soeharto menjadi wakil presiden. Indah betul hidup beliau itu. Lalu ketika beliau punya niat untuk membangun masjid ini belum kesampaian, dititipkanlah amanah itu kepada istri beliau, Ibu Karina Wirahadi Kusuma.
dan mewujud. Lalu sekarang dikelola oleh putranya, saya agak lupa namanya, ya, Pak Didi kalau nggak salah ya. Oh ya, masih apa namanya, Pak Umar Wiryakusuma. Jadi ini contoh yang baik. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan contoh yang baik itu, selain tentu saja Rasulullah, tapi juga orang-orang baik, termasuk yang mempunyai niat membangun dan memelihara masjid ini, sehingga kita alhamdulillah hari ini dapat bertemu dan Bapak dan Ibu dapat menggunakan ini sebagai tempat bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan arwah almarhum Umar Wiryakusuma dan istrinya senantiasa mendapatkan tempat yang sangat mulia di akhirat dan juga di alam barzah. Baik, ini sebagai penutup, waktunya sudah hampir habis. Menurut salah satu hadis dari At-Tirmizi dan Abu Hurairah, akhlak yang baik adalah tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Karena itu alangkah indah dan baiknya jika suatu kali kita juga mengkaji akhlak di pengajian secara khusus. Ada buku baru yang ditulis oleh almarhum Imam Qaradawi mengenai akhlak Islam. Saya kebetulan membawa dan juga membacanya itu dipakai panduan untuk bagaimana kita mencoba untuk mempunyai adab yang baik, ya, kemudian mencerminkannya di dalam perbuatan sehari. Karena jaminan mukmin yang paling sempurna iman adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Lalu ini sangat penting kita ketahui. Suatu kali Rasulullah ditanya tentang apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Baginda menjawab, mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Mereka yang bertakwa dalam menjalankan perintah dan menghindarkan larangannya, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Karena itu, marilah kita dari waktu ke waktu, apalagi hamba yang dhaif, al-faqir al-ilm, itu senanti berusaha untuk memahami apa itu akhlakul karimah, menguatkan tauhid, menjalankan syariah, dan kemudian mewujudkannya di dalam adab perbuatan sehari-hari. Mengapa? Karena yang masuk surga adalah yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ini adalah sabda Rasulullah yang harus kita yakini kebenarannya. Saya kira itu. Sebentar lagi akan ada azan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Apakah lazim ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab, tentu saya akan mengatakan saya belum dapat menjawabnya. Insya Allah saya akan jawab kemudian melalui WA. Nah, seperti itu. Gimana Pak? Apakah masih ada waktu sedikit karena sebentar lagi azan? Iya, silakan. Mohon maaf, mikrofonnya. Ji. Kalau pas hari Idul Fitri itu dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi saya hanya menjawab terima kasih. Nah, pada saat hari Natal ini tentu saja kan saya bingung gitu ya. Saya hanya mengucapkan selamat dan sukses gitu aja. Karena menurut para ulama kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena kita berarti mengakui Isa sebagai anak Allah. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Masya Allah, pertanyaannya aktual dan baik.
Dalam kehidupan sosial itu ada hubungan antar manusia. Tetapi ketika kita melaksanakan akidah dan ajaran, tentu kita berpegang pada ajaran kita. Surat Al-Ikhlas menegaskan, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Ya. Itu pasti. Tapi kita mengakui ada Isa Al-Masih. Karena dalam surat Maryam dan Ibrahim itu dijelaskan. Ya, bagaimana Maryam kemudian melahirkan Isa. Tetapi tidak kemudian di Islam menegaskan bahwa Isa ya Isa sebagai Rasul yang lahir ke dunia atas kehendak Allah. Karena Allah mengatakan ini memang kehendakku. Dan menurut saya Bapak sudah benar. Ketika ada orang datang ke rumah mengucapkan selamat Idul Fitri, ya kita senang. Terima kasih. Saya juga sama di kompleks saya kan, di kompleks HBTB Depok juga ada beberapa orang ini. Itu kalau khusus kalau Idul Fitri datang ke rumah satu keluarga, ya datang bersalaman. Dia Katolik. Ya saya terima kasih ya. Nah, ketika Natal ketemu di jalan, masa kita nggak negur? Seperti yang Bapak sampaikan, semoga berbahagia. Tapi tidak mengucapkan, karena kan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan kapan Isa Al-Masih lahir, tanggal berapa, tapi jelas dia lahir. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menyebut beliau itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, dan itu musim panas. Tapi itu sudahlah. Yang penting memang di dalam kehidupan sosial itu kita perlu untuk menjaga perasaan orang lain, tapi tidak mengikuti akidah yang bukan kita punya. Kalau misalnya, kalau ada hadis begini, ketika ada seorang perempuan Yahudi meninggal, itu Rasulullah berdiri ketika jenazahnya lewat di depan beliau. Beliau berdiri, artinya kan Rasulullah juga memberikan semacam perhatian ya, seperti itu. Jadi menurut saya sudah betul yang Bapak lakukan itu, karena ini kontroversi ya, apalagi tinggal di komplek besar seperti ini kan, itu jadi memelihara. Tapi bukan berarti kita mengiyakan yang mereka yakini, karena udah jelas lam yalid wa lam yulad, kan itu ceritanya. Lalu di dalam surat Al-Kahfi ayat 5, surat Al-Kahfi itu diturunkan untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang yang mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Coba dibuka ayat 5 ini. Sudah pasti Rasulullah aja mengingatkan. Ya kita tentu, ya kita dalam kondisi ini ya kita mengikuti ajaran Al-Quran itu. Saya kira begitu Pak jawaban saya. Mohon maaf kalau agak kurang berkenan ya. Oke. Masih ada lagi atau sudah cukup? Terima kasih Pak, terima kasih. Kita tinggal di komplek yang kata bahasa politik Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi seperti itu. Harus bijaksana tapi harus menjaga akidah kita. Demikian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, setiap kali menulis titian kehidupan saya selalu menjuluki saya Al-Fakir Al-Ilm, karena saya masih sangat kurang ilmunya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui yang sebenar-benarnya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan silaturahim di masjid yang indah ini, yang sejuk ini. Dan kalau nggak salah masjid nggak ada AC-nya ya, karena sudah di AC alam. Ini satu-satunya masjid yang dibangun dengan arsitek yang begitu indah dan diperhitungkan nggak usah pakai AC, tapi pakai AC-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dingin, luar biasa Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, saya kira itu. Mohon maaf lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.